conquer your fear! And I promise you, you will conquer death! Ini dia Alexander the Great. Di umur 20 tahun, ia sudah menjadi seorang raja. Di umur 30 tahun, dia kuasain hampir seluruh wilayah dunia yang diketahui. Terus kamu, umur 17 tahun, masih nunggu waktu yang pas buat mulai. Banyak anak muda yang hanya diam, jadi penonton pasif, sedangkan orang-orang di luar sana sudah curi start duluan. Kebanyakan anak muda nunggu ditunjuk baru berani maju. Nunggu dianggap cukup umur, nunggu dianggap cukup pantas, nunggu dianggap cukup siap. Padahal posisi yang kamu tunggu itu lagi direbut sama orang yang berani maju duluan. Kamu pernah ngerasa kayak gitu? Ngerasa nanti aja, belum waktunya. Kalau iya, prinsip yang dipakai Alexander 2300 tahun lalu ini bakal ubah cara mikir kamu. Aku ngerasain ini langsung waktu mencalonkan ketua OSIS di SMA. Modalku bukan senioritas, bukan juga paling pintar atau paling populer di sekolah. Modalku cuma satu, berani maju saat yang lain ragu dan takut untuk ambil tindakan. Karena dunia memihak pada orang yang berani memulai. Dunia memihak pada mereka yang berani take action. Jadi, kalau kamu masih merasa stuck, 3 prinsip yang Alexander pakai ini mungkin bisa bantu kamu. Prinsip pertama, tentuin dulu visi kamu itu apa. Alexander punya visi nyatuin seluruh dunia, bahkan sebelum dia punya kemampuan buat wujudin itu semua. Alexander dikenal dengan visi atau mimpinya yang gak masuk akal, yaitu menaklukkan dan memimpin seluruh dunia di bawah genggamannya, yang mana dalam menggapai visinya itu, ia harus menaklukkan kekaisaran adidaya Persia, yang pada saat itu merupakan kekaisaran terbesar dan terkuat pada masanya. Pada saat itu, ayahanda Alexander, Philip, Raja Makedonia, bahkan tidak pernah berani untuk mencoba bermimpi melakukannya. Mimpi itu tidak realistis dan terlalu tidak masuk akal. Tetapi bagi seorang Alexander Agung, tidak ada yang mustahil bagi dia yang berani mencoba. Kebanyakan anak-anak muda bahkan gak punya visi atau pandangan atau mimpi untuk kedepannya mau jadi apa, mau jadi siapa, dan mau menggapai apa. Yang lainnya lagi masih ragu sama mimpi dan visi mereka. Mereka masih takut dan masih merasa belum siap untuk bermimpi dan merancang masa depan. So, tentukan visi dan mimpimu mulai dari sekarang. Tapi punya visi doang gak cukup. Ada satu hal lagi yang bikin Alexander bisa menggapai visinya. Prinsip kedua, take action. Mimpin dari depan, bukan dari belakang. Alexander the Great dikenal dengan kepemimpinannya yang karismatik. Dalam perang, ia gak cuma kasih komando dari belakang, dia ikut turun mimpin pasukannya di garda paling depan. Cerita paling bersejarahnya ialah ketika pada perang Gaugamela, perang terbesar yang terjadi antara kerajaan Makedonia dan Persia, yang mana perang ini akan menentukan nasib dari masing-masing pihak. Alexander the Great memimpin pasukannya dari depan, kebalik sama Raja Darius, yang hanya kasih komando dan aba-aba dari belakang, di dalam chariot emas yang dijaga oleh pasukannya. Ketika perang pecah dan pasukan Makedonia unggul dalam peperangan, Alexander yang melihat peluang lantas tak tinggal diam. Ia dan pasukan berkudanya menerobos masuk ke jantung pasukan Persia untuk memenangkan perang, dan ingin menghabisi langsung raja dari kerajaan Persia, yaitu Raja Darius III. Apa yang terjadi setelah itu? Raja Darius dengan chariot emasnya kabur kalang kabut dari kejaran kavaleri Alexander Agung. Pelajaran yang bisa kita ambil dari prinsip Alexander the Great ini adalah dalam menggapai visi, kita harus berani ambil tindakan dan mimpin hidup kita dari depan. Bukan cuma berharap dan menunggu dari jauh bahwa kemenangan akan datang dengan sendirinya. Prinsip ketiga Alexander, pola pikir yang tidak biasa, luar biasa. Ada suatu legenda, Alexander hadapin simpul Gordian yang katanya nggak bisa dilepas oleh siapapun. Ya memang, simpul Gordian ini sangatlah rumit. Semua orang sudah coba pecahkan, tetapi bertahun-tahun lamanya tidak ada seorang pun yang bisa. Konon katanya, siapa yang bisa pecahkan simpul Gordian tersebut akan menguasai seluruh Asia. Alexander yang terobsesi dengan menyatukan seluruh dunia pun coba menyelesaikan simpul yang mustahil dipecahkan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Awalnya Alexander juga kesusahan, hingga saat ia sadar bahwa dia tidak mampu menyelesaikannya, Alexander pun menghunus pedangnya dan menebas simpul Gordian hingga tercerai-berai. Boom! Masalah terpecahkan. Pelajaran yang bisa kita ambil ialah untuk menjadi pemenang di dalam hidup, kita harus mempunyai pola pikir yang luar biasa, berpikir di luar kotak, dan berani keluar dari cara hidup atau cara berpikir yang biasa-biasa saja. Layaknya simpul Gordian oleh Alexander yang ditebas dengan begitu saja, kamu pun harus berani melakukan hal-hal yang luar biasa. Di saat teman-temanmu semua punya kebiasaan main game, kamu coba untuk bangun kebiasaan berolahraga. Di saat orang-orang pada boros, kamu coba menabung dan berinvestasi untuk jangka panjang. Di saat semua orang scrolling TikTok dan Instagram,
jam, kamu membeli buku dan memulai untuk membaca. Tapi dari 3 prinsip ini, ada satu yang paling sering disalahartikan oleh anak muda. Dan ini yang bikin banyak orang berhenti tepat sebelum mereka benar-benar memulai. Kamu mungkin mikir, aku minder, aku gak berani, aku gak sempat, aku gak bisa, aku gak siap untuk mulai. Alexander juga gak langsung jadi penakluk begitu saja. Dia mulai latihan sejak kecil, dia belajar, dia berproses, dia memulai kampanye militer bahkan ketika ia masih sangatlah muda. Satu hal yang paling penting dan kamu harus ingat adalah Alexander the Great tidak menunggu semuanya sempurna untuk berani memulai. Jadi ingat ini baik-baik, Alexander nggak nunggu siap, dia nggak nunggu ditunjuk, dia maju duluan. Kamu juga nggak harus nunggu umur yang pas, posisi yang pas, waktu yang pas. Yang kamu butuh cuma satu, yaitu keberanian buat memulai dari sekarang. Tugasmu sekarang adalah ambil satu keputusan yang udah kamu tunda terlalu lama. Bukan minggu depan, tetapi hari ini juga. Kamu berpikir untuk mulai baca buku, atau berolahraga, menabung, atau buat konten, tapi mulainya nanti minggu depan. Maka kamu harus ingat, kalau Alexander nunggu waktu yang sempurna buat mulai, ia gak akan pernah menggapai seluruh visi dan mimpi-mimpinya. Sebelum video ini selesai, komen di bawah, keputusan apa yang kamu ambil? Aku mau lihat siapa yang beneran maju duluan.